Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 399 banding 399. Pria tua itu tersandung seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Meskipun demikian, ia masih berpakaian sangat bebas dengan gaya bandit. Feng Feiyun hampir meludah dengan takjub. Ini adalah bos ketiga dari Huang Fengrich. Dulu ketika dia seorang bandit, dia sudah menduga bahwa kakek tua ini ada hubungannya dengan klan Feng. Benar saja, dia memanjat keluar dari guanya begitu sesuatu terjadi pada Feng. Feiyun tidak tahu bahwa orang ini bernama Feng Dugu adalah kakek-kakeknya, 4 tingkat senioritas lebih tinggi darinya. Bos ketiga dulu adalah jenius tertinggi dari klan, bahkan penerus berikutnya. Namun, dia pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan teman baiknya sehingga dia meninggalkan klan terlebih dahulu. Setelah menyelamatkan temannya, dia bersembunyi di perbatasan selatan dan menjadi bandit. Sayangnya, ketika kelangsungan hidup Feng tergantung pada seutas benang, dia masih keluar sebagai anggotanya. Dia memegang tongkatnya sambil gemetaran untuk mengatakan, apa Aula ketujuh? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Petik 2. Pak Tua, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu. Pria tua kurus mengambil tombak dan memotong langit dengan kecepatan kilat. Bos ketiga membuang buah pir yang setengah dimakan dan mengambil pedangnya. Dia memotong pria tua itu menjadi 2 bagian. Jeroan orang itu jatuh keluar ke genangan darah. Oh, bukankah kekuatannya? Bukankah kuil Shen Luo yang legendaris itu benar-benar badas? Dugu tertawa, mengungkapkan kekurangan giginya. Meskipun seorang kakek tua, dia adalah seorang pengganggu dan menyerupai bandit gunung yang telah melakukan banyak kejahatan keji. Raksasa setengah langkah menjadi marah dan berteriak, bodoh. Boom! Dia membuat salib dengan kedua tangan. Energi dingin keluar dan membuat suhunya turun. Kepingan salju jatuh dari langit dengan kesuraman ini. Sebuah tebasan raksasa seukuran pegunungan yang terbuat dari es membagi awan di langit. Rumble, ini adalah serangan dari Giant setengah langkah. Hanya momentum tebasan saja yang memaksa lebih dari 1000 anggota Feng untuk jatuh ke tanah. Kekuatannya bahkan membuat banyak dari mereka muntah darah. Bos ketiga menggunakan pedangnya untuk menghancurkan gunung es raksasa di langit. Dia tertawa dan melompat ke atas untuk menebas Giant setengah langkah. Itu adalah serangan yang cukup kuat untuk menyapu raksasa setengah langkah dari kakinya. Keke, ini satu lagi. Dia melepaskan tebasan kedua dan menjatuhkan artefak Soundbound raksasa itu. Tebasan ketiga datang ke bawah. Pluf! Raksasa setengah langkah ini terpecah menjadi 2 bagian juga. Darah mengalir dari mayatnya di tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Siapa orang tua seperti tongkat ini, untuk benar-benar membunuh setengah langkah hanya dalam 3 tebasan. Bahkan Aula ketujuh akan merasakan sakit setelah kehilangan anggota di tingkat ini. Seorang kultivator tua dari klan Feng berteriak, "Ayah, apakah Anda?" Bos ketiga berpakaian sangat bebas dengan celana merahnya. Dia menjawab, "Saya di sini untuk membunuh hari ini, bukan untuk reuni keluarga." Petik 2. Leluhur Qin di atas puncak pusat tersenyum dengan suara serak, raksasa terakhir Feng kembali. Feng Dugu telah pergi selama 180 tahun, siapa yang mengira ia akan kembali untuk mati hari ini? Petik 2. Qin dan Feng selalu menjadi musuh. Itu sebabnya leluhur mampu mengenali Feng Dugu. Jika dia adalah Giant terakhir, aku akan mengirimnya pergi. Sebuah suara gelap muncul. Pembicara terbang keluar dari kuil leluhur Feng dan melonjak ke puncak. Di surga surgawi saat ini, di luar 2 wakil balai dewa di luar, ada 6 giants lain dari Aula ketujuh. Penyerang adalah yang terkuat dari 6, Lu Kuang. Dia tidak membuang waktu sama sekali dan segera menyerang Feng Dugu. Keduanya giants sehingga masing-masing teknik itu menghancurkan bumi. Bos ketiga mendarat di puncak jauh dengan Lu Kuang mengejar tepat di belakangnya. Lu Kuang menghancurkan puncaknya dengan 1 pukulan. Kemampuan bertarung ini benar-benar sengit. Bahkan langit bergetar menanggapi. Haha, hukum kultivasi Feng Clan terlalu rendah seperti Grand Gale Art. Meskipun kamu adalah Giant, kemampuan bertarungmu tidak sebanding dengan giants ketujuh hall kami. Petik 2. Lu Kuang melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan gema dari harimau naga. 2 gunung besar lagi runtuh seperti cabang kering. Kemampuannya memang menakutkan, hampir diambang menjadi super raksasa. Bila bos ini hancur oleh serangannya,
Dia menjadi lebih gila dan lebih kuat saat pertempuran berlangsung. 1. Feng akan menghadapi kepunahan hari ini. Laki-laki dijual sebagai budak dan perempuan, pelacur. Jangan perlihatkan belas kasihan kepada orang-orang yang berani memberontak. Kata raksasa yang berbeda dari kuil. Aula ketujuh ingin menang secepat mungkin. Dua Giants mulai bekerja sama melawan bos ketiga. Fei Yun menjadi khawatir dan melirik Master Klan pertama. Mengapa kakek tua ini masih saja menonton? Sementara itu, Master Klan pertama menatap Cakrawala Selatan. Fei Yun mengikuti pandangannya juga dan melihat seekor kucing putih besar terbang di langit. Ada seorang gadis berusia 14 tahun duduk di punggungnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Little Demoness? Namun, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah pria tegar yang berdiri di sampingnya. Dia mengenakan baju besi putih dengan jubah merah yang sangat compang camping. Di atas baju besinya adalah perisai dengan karakter besar, Feng. Feng Qi berdiri di sana dengan bangga seperti pohon pinus yang mengambang di tengah langit. Matanya dalam ketika dia menatap pegunungan di depan. Feng Qi. Fei Yun berseru. Little Demoness sebenarnya membawa Feng Qi dari Gunung Banda ke tempat ini. Gadis kecil ini masih peduli pada klan dan membawa karakter mistis ini kembali ke sini. Meskipun sudah mati selama lebih dari 1000 tahun, dia masih sekuat sebelumnya. Dia sendiri takut Giants kaku dari Gua Violet Sea dan kuil Shenluo. Fei Yun masih belum melupakan adegan dia sendirian memegang gerbang dan menghalangi kerumunan. Pertunjukan yang menyenangkan akan terjadi. Anggota terkuat Feng kembali. Jika Aula ketujuh meremehkan mereka, sekte ini tidak akan bisa membiarkan surga-surga hidup. Mata berbintang Little Demoness mencari-cari di antara kerumunan. Dia akhirnya menemukan Fei Yun dan bibirnya mulai bergerak. Siapa yang tahu apa yang tidak baik yang dia lakukan? Sementara itu, Feng Qi tampak seperti patung dan menatap tempat yang akrab ini. Gelombang emosi berdesir di matanya. Dia dengan kaku mengulurkan jari. Sinar putih melesat ke langit. Jeritan sengsara terdengar seketika dengan darah mengalir deras. Lengan Lu Kuang terputus oleh sinar sebelumnya. Dia terbang keluar dari awan dengan ketakutan di wajahnya dan dengan cepat menghentikan pendarahan. Dia mendarat di lereng bukit dan menatap pria lapis baja ke selatan. Bos ketiga dan giant lainnya juga berhenti, khawatir dengan perkembangan yang tiba-tiba. Serangan itu sebelumnya menyerupai cahaya dari Dao Surgawi. Ketiganya merasakan kekuatan yang mengerikan dan tak tertahankan di dalam. Little Demoness tertawa dengan suara sejelas angin, penggarap dari Aula ketujuh, dengarkan. Pakar terkuat kami, raksasa tertinggi, telah kembali. Enyahlah sekarang atau bersiaplah untuk pemukulan. Petik 2. Semua orang menjadi bingung karena Feng Qi sudah lama meninggal. Tidak ada yang mengenalnya sekarang. Tembakan besar di atas puncak pusat terkejut dan mulai berpikir tentang identitas pria lapis baja ini yang muncul entah dari mana. Hanya dengan mengangkat jari saja sudah cukup untuk memotong lengan Lu Kuang. Bahkan leluhur Qin menjadi bingung saat ini. Bagaimana bisa Feng menghasilkan ahli yang begitu mengerikan? Jika mereka memiliki seseorang seperti ini, mereka akan lama menjadi hegemon dari prefektur Grand Selatan. Seseorang dapat menghitung jumlah Giants tertinggi di dinasti Jin dengan tangan seseorang. Gadis kecil, siapa yang kamu coba bodohkan? Meskipun lumpuh, Lu Kuang masih siap bertarung seperti biasanya. Dia tidak yakin dan berpikir bahwa musuh hanya berhasil karena serangan diam-diam. Jika itu pertarungan langsung, dia tidak akan selalu kalah. Wajah cantik Little Demoness menjadi marah. Dia cemberut dan berkata, aku gadis yang baik, bukan pembohong. Lu Kuang mendengus dan mengeluarkan batu asah dengan warna berdarah. Itu menjulang setinggi 100 meter. Dia menggerakkan as roda batu asah dan mengeluarkan suara melengking. Ini adalah harta roh. Lu Kuang menyadari kekuatan Feng Qi sehingga dia tidak berani tenang. Dia mengambil harta roh tapi Feng Qi masih berdiri di sana dengan linglung tanpa bergerak. Ini membuat Lu Kuang marah karena dia pikir orang itu memandang rendah dirinya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang dengan batu gerindra. Guru bergema di mana-mana dengan aura megah, ini menyerupai kemarahan Dewa Guntur. Rumble, Feng Qi mengulurkan tangannya kali ini dan dengan santai melambaikannya. Batu gerindra besar hancur dan menciptakan 8 lubang besar di tanah. Pria itu benar-benar menghancurkan harta roh dengan tangannya yang telanjang sekarang. Itu terlalu banyak untuk Lu Kuang. Dia memiliki perasaan tak menyenangkan dan berbalik untuk berlari.
Boom! Segel telapak tangan besar turun dari langit dan mendorong Lu Kuang ke tanah, menghancurkannya menjadi bubur. Feng Qi menarik tangannya dan berdiri di sana tanpa bergerak lagi seperti tablet abadi di antara angin. Seluruh tempat itu terkejut. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bab 400/400. Bunga darah jatuh dari langit dengan bau busuk. Anak-anak Feng, para pembudidaya di puncak pusat, dan Giants dari kuil Shenluo tampak seperti mereka disambar petir. Hanya satu gelombang telapak tangan sudah cukup untuk membunuh raksasa. Berapa banyak orang di zaman sekarang yang mampu melakukan ini? Apakah ini pahlawan yang terlupakan dari Feng? Banyak orang memiliki pertanyaan ini. Dinasti Jin benar-benar besar. Belum lagi prefektur, hanya county saja yang tidak terbatas. Tidak ada yang bisa berjalan melewati seluruh tempat. Banyak monster kuat di usia tuanya akan meninggalkan klan dan sekte mereka. Mereka akan melakukan perjalanan ke rawa-rawa liar atau kota acak untuk memahami cara-cara abadi dengan harapan menerobos. Sukses akan memberi mereka hidup baru sementara kegagalan akan berakhir dengan kematian yang damai. Ini adalah alasan mengapa relatif normal untuk menemukan para ahli di gua-gua. Seorang pengemis jalanan pernah menjadi master sekte juga. Mereka menggunakan metode yang berbeda untuk menemukan kedalaman jalan surgawi. Ini adalah alasan mengapa setelah ratusan tahun, karakter-karakter hebat yang memperoleh kehidupan selama ribuan tahun ini akan kembali ke klan mereka setelah menerobos. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang akan mengenalinya. Feng memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Dapat dimengerti bagi mereka untuk memiliki seorang ahli yang kembali setelah beberapa ratus tahun. Mungkinkah itu legenda kita kembali? Seorang anggota klan menatap sosok megah Feng Qi dan berkata dengan penuh semangat. Pahlawan yang tak terkalahkan yang telah mengembangkan seni Grand Gale ke tingkat ke-9, jenius pamungkas, Feng Qi. Pasti, dia terlihat seperti dia. Asteris. Anak-anak mengingat potret leluhur mereka. Benar-benar ada kemiripan yang mencolok. Namun, potret itu bahkan lebih tajam dan lebih heroik. Pria berbaju putih ini kedinginan dengan sedikit perubahan dan kekakuan. Feng Feiyun sangat ingin tahu. Feng Qi sudah menjadi mayat jahat, bagaimana Little Demoness membawanya ke sini? Mungkinkah masih ada seutas jiwa di dalam dirinya, sedikit kesadaran? Meo, Whitey menggosok lutut Feng Qi. Mungkin itu bukan Little Demoness tapi Whitey. Ini adalah kucing yang berlari keluar dari ruang leluhur Feng Clan. Siapa yang tahu berapa tahun hidup itu? Feiyun berpikir bahwa ada kemungkinan kucing itu adalah kucing Feng Qi. Ia menunggu di aula leluhur selama 1000 tahun sampai tuannya kembali. Namun, itu tidak bisa menunggu sampai Feng Qi kembali karena Little Demoness mengambilnya sebagai gantinya. Hanya orang mati. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, itu hanya jahat jenazah. Seorang pria kekar dengan topi jerami dan janggut panjang melompat dari puncak tengah sambil mengendarai elang hitam. Kakinya berotot sementara tubuhnya memiliki kilau perunggu. Dia memiliki baju besi tebal dengan 6 tombak besi yang tergantung di belakangnya. Temperamen yang ganas dan jujur ada dalam dirinya. Elang hitamnya juga memiliki armor yang terbuat dari Black Tortoise Steel. Beratnya lebih dari 1000 pound. Mengitari gunung seperti Kunpeng di atas puncak abadi. Pekikannya menggugah jiwa para penonton. Wu Jingfu adalah raksasa lain dari aula ke-7. Matanya yang seperti bel memiliki kilau yang mengerikan. Dia memperhatikan energi mayat samar di sekitar Feng Qi dan menyadari bahwa pria itu sudah mati. Keuntungan terbesar bagi mayat-mayat ini adalah kekuatan mereka yang menakutkan sementara kelemahan terbesar mereka adalah kurangnya kecerdasan dan waktu reaksi. Ini adalah alasan mengapa Wu Jingfu berani keluar dan bertarung. Mayat-mayat memang tidak memiliki kecerdasan tetapi ini terbatas pada tingkat transformasi pertama dan kedua. Pada yang ketiga, kecerdasan mereka relatif tinggi dan sebanding dengan anak berusia 8 tahun. Pada transformasi keempat, mereka sepintar orang biasa. Sebagai contoh, wanita jahat tidak berbeda dari pembudidaya manusia atas. Feng Qi memperhatikan permusuhan Jingfu. Dia melirik dan perlahan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Jingfu. Sangat cepat, Jingfu terkejut. Mayat ini sebenarnya bisa merasakan permusuhannya. Meskipun demikian, ia masih merupakan giant yang berpengalaman dan telah bertemu semua jenis pakar sebelumnya. Meskipun kaget pada awalnya, dia tidak takut sama sekali. Dia menyalurkan kekuatan naga harimau dengan kedua tangan.
9 bayangan binatang ini muncul seperti 9 gunung yang mengambang, menghasilkan kekuatan yang tak terlukiskan. Siapa yang tahu berapa kilogram kekuatan yang akan dilepaskan? Hanya mereka yang mampu melepaskan 9 bayangan naga harimau yang dianggap raksasa. Ini adalah kemampuan yang disediakan untuk mereka, yang mampu menjatuhkan sungai dan gunung hanya dengan satu gerakan. Krek, Feng Qi mengulurkan tangan dan membentuk kepalan dengan tangan abu-abunya. Sebuah lampu hijau mengelilingi tangannya sebelum angin kencang menerpa seluruh lengannya. Itu secara langsung menghancurkan baju besi di lengan Jingfu sebelum mematahkan tulangnya juga. Perlu diingat bahwa tulang-tulang ini telah dilatih ke tingkat yang tidak dapat dipercaya dan tampak seperti batu giok surgawi. Jingfu terperanjat. Reaksi mayat ini tidak hanya lambat tetapi bahkan lebih cepat dari reaksi tubuhnya. Supreme Mount Wuxi. Tangan Jingfu berubah menjadi warna emas. Kepalanya saja bisa memikul surga. Angin dan awan berubah dengan gemuruh yang menggelegar di mana-mana. Sebuah gunung datang runtuh dari atas dengan 5 puncak. Itu tampak seperti telapak tangan raksasa. Ini adalah salah satu dari 12 teknik kejahatan besar Kuil Shenluo, yang diciptakan oleh tuan generasi ketiga mereka. Orang ini mengolah seni sesat dan agama Buddha pada saat yang sama karena bakatnya yang luar biasa. Teknik ini, khususnya, sangat merusak. Semua 12 teknik jahat adalah seni top. Hanya mengolah satu saja akan memungkinkan seseorang untuk memerintah melawan para pembudidaya pada tingkat yang sama. Feng Qi menghela nafas dan membiarkan gunung itu membanting tubuhnya. Tubuhnya menghilang di dalam. Wosh! Sinar putih terbang keluar dari gunung dan melengkung ke bawah. Boom! Feng Qi meletakkan telapak tangannya di atas dahi Jingfu. Retak! Kepala raksasa ini meledak seperti semangka dengan darah memancar keluar. Udara dan tanah mulai terbakar. Gelombang panas menyerang daerah itu. Dentang, armor dan 6 tombak Jingfu jatuh dan memerah karena terbakar di dalam api. Raksasa lain telah jatuh. Adegan ini tidak terlalu mengejutkan bagi Feng Feiyun tetapi yang lain bergetar karena kaget. 2 giants telah jatuh seperti 2 gunung besar runtuh. Para pembudidaya dari aula ketujuh bahkan lebih terguncang. Beberapa berteriak karena raksasa ini adalah leluhur mereka. Mereka jarang melihat mereka secara normal dan menganggap leluhur ini sebagai dewa yang tak terhentikan. Tapi sekarang, darah mereka menodai seluruh tempat ini. Ini terasa seperti mimpi buruk. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat mereka menatap Feng Qi seolah-olah dia hantu. Pria ini berdiri di sana dengan sangat mencolok tetapi ketika dia mengambil tindakan, dia mengubah tempat itu menjadi neraka. Bunga-bunga melayang turun dari langit seperti hujan dengan aroma manis yang aneh. Bunga popi hitam besar mekar di tengah-tengah segalanya. Itu cukup terang untuk menyerupai matahari hitam. 2 matahari ada di langit sekarang. Yang satu menyilaukan sementara yang lain lingkaran gelap tanpa batas. Seorang wanita cantik keluar dari bunga popi. Gaunnya ketat, memperlihatkan tubuhnya yang ramping. Sepatu merah mudanya, anehnya, aus. Dia tampak sombong dan pembunuh. Tanda kepahlawanan terletak di tengah dahinya. Lengannya ditutupi dengan kain tipis dengan pola renda. Senjata pilihannya adalah pedang pendek dengan ketajaman yang menghalangi orang lain untuk melihatnya langsung. Wakil Aula Lord Yingsu, ini adalah eksistensi 3 teratas di Aula ketujuh, pasti super raksasa. Liu Kuang dan Wu Jingfu hanyalah bawahannya. Petik 2. Yingsu memiliki kultivasi yang menakutkan sebagai anggota teratas dari faksi sesat. Dia juga seorang wanita dengan ketenaran terkenal. Dia bahkan lebih tanpa ampun dibandingkan dengan 2 giants lainnya sebelumnya seperti pedang paling tajam. Dia menunjuk ke depan dan melepaskan sinar pedang yang membentang sejauh 1000 meter. Ini adalah pertarungan antara para ahli top sehingga banyak pembudidaya terluka secara tidak sengaja. Hanya satu untai energi sisa dapat memotong sisi gunung. Feng Qi berdiri melawan serangan pedang tanpa bergerak. Jubah merahnya yang compang camping berkibar di tiup angin, mengeluarkan beberapa suara. Yingsu menjadi serius setelah melihat langkah pertama yang tidak efektif. Dia menembak keluar surga restorasi Evil Gaze, salah satu dari 12 teknik kejahatan besar. 2 sinar hitam keluar dari matanya, mengincar milik Feng Qi. Agung, badai, seni. Bibir Feng Qi sedikit bergerak dan membisikkan 3 kata. Dia mengulurkan jarinya dan suara angin bertiup dari ujung jarinya. Suasana daerah itu pecah dan berubah menjadi kekuatan afinitas angin. Itu mengambil bentuk seekor ular yang marah. Ular angin ini menghancurkan semua bunga di langit dan menembus tubuhnya.
Kecantikan memikat ini bergetar seperti orang gila dengan ekspresi pucat sebelum tubuhnya menghilang bersama angin. Bahu kirinya hancur dan kepalanya berubah menjadi darah. Dadanya menjadi bubuk dan kakinya menjadi korban angin juga. Keindahan yang luar biasa, super raksasa, wakil Lord dari golongan sesat telah terpesona oleh angin tanpa meninggalkan apapun yang tersisa. Apa yang tersisa dari tubuhnya tersebar di semua tempat. Diam, semua orang tahu tentang ketenarannya dan 2 Gi dari Feng diturunkan olehnya. Namun, dia dibuat menjadi debu dengan 1 jari dari Feng Qi. Siapa yang berani mengatakan bahwa hukum kultivasi Feng tidak berguna? Siapa yang berani mengatakan bahwa Giants mereka lemah sekarang? Bab 401/401. Lebih dari 10.000 anggota Feng bertepuk tangan, setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari seni Grand Gale. Tidak ada yang bisa menenangkan darah mendidih mereka. Bukankah lebih baik jika mereka bisa mencapai level ini suatu hari? Mereka bisa mengamuk di seluruh dunia tanpa ada yang mampu menghentikan mereka. Para pembudidaya dari Aula ke-7 terdiam, termasuk 10 tetua tertinggi, 4 Giants, dan wakil Lord yang tersisa. Mustahil untuk menggambarkan perasaan mereka dengan kata-kata. Mereka telah bertemu tembok yang tidak bisa ditembus, tidak ada peluang untuk menang. Orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi merasa ada sesuatu yang salah. Misalnya, Master Clan Qin, raksasa dari surga pertama, Master Sekte Violet Cloud, Yue Chongzi dari gerbang pengembangan Grand, mereka semua ingin pergi. Boom! Hamparan air mengalir melintasi langit seperti sungai. Seorang pria parubaya mengenakan jubah naga hitam dengan lambang memimpin sekelompok orang tua lebih dekat. Ini adalah Lord Hall ke-7. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan diri kepada publik. Hanya karakter yang tangguh yang mampu menjadi Hall Lord sesat. Semua pembudidaya sesat bersujud untuk menyambutnya, termasuk Giants dan tetua tertinggi, seolah-olah mereka bertemu seorang raja. Aturan yang kuat dengan hierarki yang ketat di faksi sesat. Aula Lord adalah eksistensi tertinggi sehingga semua penggarap lainnya perlu berlutut. Aula ke-7, perhatikan pesanan saya. Semuanya, ikuti petunjukku. Para anggota mengikuti perintahnya. Gelombang energi jahat melonjak ke langit dan berubah menjadi biaya mengepul awan hitam. Kemana mereka pergi, para pembudidaya di dekatnya dimusnahkan oleh aura mereka. Daging mereka meledak seketika. Hall Lord, Fish Lord, 4 Giants, dan tetua tertinggi memimpin unit untuk membunuh Feng Qi. Feng Qi berdiri di sana dengan bangga dengan armornya seputih salju. Ekspresinya seperti kesepian seperti seorang pria yang patah hati berdiri di musim dingin. Sudah bertahun-tahun sejak adegan terakhir yang luar biasa dari level ini. Banyak Giants bertarung pada saat bersamaan. Hanya haus darah pembunuh saja yang bisa dirasakan ribuan mil jauhnya. Setengah dari langit menjadi gelap dengan kegelisahan kerumunan. Tiba-tiba, suara kuno dan tidak menyenangkan berbisik di telinga semua orang, mulai hari ini, Kuil Shenluo hanya akan memiliki 9 aula. Petik 2. Buk, Master Klan pertama yang berdiri di sebelah Fei Yun mengambil langkah ke depan dan melonjak ke langit. Rambutnya menjadi hitam dan tumbuh lebih dari 10 meter. Matanya tajam, hanya energi jahatnya saja yang lebih padat dari gabungan semua pakar dari Aula ke-7. Bayangkan pemandangan ini, matahari besar di langit membayangi semua bintang di dekatnya. Orang-orang masih tidak tahu siapa dia, tetapi dia sudah mengambil tindakan. Dia melepaskan satu telapak tangan dengan sedikit kelembutan dan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap dunia. Serangan telapak tangan pamungkas ini turun dari atas dan meniupkan semua ahli bidat terbang. Pluf, pluf, pluf. 16 penatua tertinggi dari tingkat raksasa setengah langkah langsung hancur. Mereka bahkan tidak bisa berteriak tepat waktu. Keempat Giants tercabik-cabik dari kekuatan telapak tangan. Darah mereka mulai membakar udara sehingga mereka menjadi bola api yang membanting ke tanah, pemandangan yang benar-benar berbahaya. Wakil dewa juga menghadapi kematian. Dagingnya berubah menjadi butiran berdarah dari dampaknya. Hanya tulang-tulangnya yang tersisa, seberap batu giok putih. Itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan beberapa suara klik. Hanya dewa ke-7 yang selamat tetapi dia dipenuhi dengan lubang. Banyak bagian tubuhnya yang tertiup angin dan harus segera diperbaiki. Feng Mo melayang di langit dengan awan hitam semakin berkumpul di atas kepalanya. Haus darahnya benar-benar membuat dunia bergetar. Begitu banyak orang jatuh tak terkendali ke tanah. Auranya terlalu kuat, seperti Gatvian yang tak terkalahkan.
Matahari menghilang dan digantikan oleh bulan. Bintang-bintang mulai bergerak ketika gambar jahat muncul di langit. Bulan purnama raksasa melayang di atas Feng Mo dengan bintang-bintang berputar di sekitarnya. Ini adalah perubahan matahari dan bulan, distorsi bintang-bintang. Feng Feiyun menatap gambar jahat. Terakhir kali ketika gambar seperti ini muncul adalah munculnya Evil Woman. Seseorang harus kembali lebih dari 6.000 tahun untuk yang sebelumnya, pada malam sebelum pembentukan dinasti Jin. Jenis gambar surgawi ini hanya akan muncul ketika seorang suci atau iblis besar muncul. Para ahli top di seluruh dinasti Jin bisa merasakan energi jahat ini datang dari selatan. Para pembudidaya yang telah mengikuti pelatihan terisolasi semuanya terbangun. Kembali di Kambis Master di pegunungan yang jauh, Mong Jiurou memegang sebotol anggur besar di dalam sebuah kuil. Dia melihat ke selatan dan menyesali, satu wanita jahat tidak cukup, makhluk jahat lainnya telah keluar. Saat kekacauan telah tiba, tidak ada yang akan bisa menghentikan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung mayat dan samudera darah, yang tak terhitung jumlahnya akan dimakamkan. Petik 2. Satu telapak tangan membunuh 5 giants, ini bukan kekuatan yang tersedia untuk pembudidaya mandat surga. Itu haruslah makhluk tercerahkan di tingkat nirvana. Petik 2. Orang-orang di puncak tengah merasakan hawa dingin ketika mereka menatap ngeri pada lelaki tua yang melayang di langit. Bahkan giants berlutut. Hanya 10 orang di seluruh dinasti Jin yang telah mencapai tingkat nirvana. Mereka semua disebut makhluk tercerahkan. Beberapa dari mereka adalah karakter dari beberapa ribu tahun yang lalu. Beberapa belum muncul selama lebih dari 1000 tahun sekarang. Banyak orang beranggapan bahwa mereka telah mati di beberapa tempat terpencil dan tidak dikenal. Bagaimanapun, bahkan makhluk-makhluk tercerahkan akan mati pada akhirnya. Dengan demikian, hanya 5 makhluk tercerahkan yang dipastikan hidup. Ini adalah alasan mengapa giants ini mengagumi Feng Mo. Itu Bapak Bangsa, seorang anggota acak dari Feng tiba-tiba berteriak, "Ya dewa, itu Bapak leluhur." Dia persis seperti potretnya. Petik 2. Patriark kita masih hidup. Surga memberkati kita. Surga memberkati kita. Banyak anggota klan mulai menangis. Ini adalah tujuan Feng Mo, untuk menjadi besar atau tidak melakukannya sama sekali. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Feng tidak mudah diintimidasi. Feng harus mendapatkan beberapa manfaat dalam kekacauan yang masuk ini. Feng Mo membawa kembali Lord Hall ke-7 yang terluka dan melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Feng Feiyun, bunuh dia. Dewa ke-7 masih pahlawan. Meskipun terluka, dia tetap berdiri dengan bangga. Jubahnya benar-benar compang camping, tetapi dia sama sekali tidak tertekan. Matanya masih pantang menyerah dan bermartabat. Feng Mo telah lama menganggap Feng Feiyun sebagai penggantinya. Dia akan menjadi master klan berikutnya sehingga Feiyun harus mengikuti rencananya dan menjadi tanpa ampun dan keras. Tapi ini bukan gaya Feiyun. Dia tidak punya rencana untuk kembali setelah diusir. Tidak ada yang bisa memaksanya tunduk atau memaksanya untuk melanggar keyakinannya sendiri. Feiyun sepertinya belum pernah mendengar Feng Mo. Dia berlari langsung menuju Feng Wanli berbaring di genangan darah. Dia mengangkatnya dan berkata dengan prihatin, "Paman kedua, paman kedua." Pemogokan telapak tangan sebelumnya dari Feng Mo tidak hanya membunuh semua ahli dari Aula ke-7 tetapi juga mempengaruhi banyak orang yang tidak bersalah. Feng Wanli yang ditangkap oleh 4 penjaga wanita adalah salah satunya. Keempat penjaga itu terbunuh oleh gelombang kejut yang berasal dari pemogokan. Feng Wanli juga berlumuran darah dengan organ dalam yang rusak. Dia berada di ambang kematian. Feiyun memindahkan energi roh valet di tubuhnya ke Feng Wanli untuk menyembuhkan luka-lukanya dan melindungi nadinya. Dia sangat tidak senang dengan Feng Mo. Orang tua jahat ini terlalu kejam dan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sisinya. Telapak tangan itu sebelumnya membunuh begitu banyak anak dari klan Feng. Jika dia memiliki sentimen cinta, seorang ahli levelnya bisa dengan ahli menghindari ini. Lebih tepat mengatakan bahwa klan Feng akan menjadi batu loncatannya untuk hegemoni dunia. Setelah mengubah kejahatan, Feng Mo telah kehilangan emosi tertentu yang seharusnya dimiliki pria. Feiyun secara alami tidak akan menjadi temannya. Pilihannya adalah melarikan diri sekarang karena dia bukan tandingan Feng Mo. Menyerahkan bukanlah pilihan sama sekali. Feng Mo sangat marah. Keturunannya yang paling berharap tidak mendengarkannya. Kilatan kejam muncul di matanya saat dia mengangkat tangannya dan langsung merobek Lord Hall ke-7 berkeping-keping. Feng Feiyun, bagaimana berani,
Anda tidak berani mendengarkan leluhur. Kamu memang pengkhianat, pantas mati. Master klan Feng saat ini melompat keluar dan berkata. Sebelum Feng Qi dan Feng Mo keluar, Master klan ini bersembunyi di dalam kerumunan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia baru keluar setelah semua ahli dari Aula ke-7 terbunuh. Master klan ini bisa melihat bahwa leluhur menyukai Feng Feiyun. Ingatlah bahwa mengusir dan mengirim orang untuk membunuh Feng Feiyun adalah semua idenya. Jika Feng Feiyun ingin mendapatkan kekuatan, dia akan menjadi yang berikutnya yang mati. Diam, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan. Feng Mo menamparkan Master Klan ke dalam hujan darah sebelum memelototi Feiyun. Dengarkan, bawa Feiyun kembali ke penjara klan. Petik 2. Meskipun kehilangan emosi tertentu setelah mengubah kejahatan, Feng Mo masih digunakan untuk menjadi Master Klan pertama. Dia secara alami tahu bahwa satu orang saja, terlepas dari seberapa kuat mereka, tidak dapat membangun dinasti. Dia membutuhkan talenta tertinggi di bawah spanduknya. Feng Feiyun adalah kandidat yang paling cocok. Feiyun pasti tidak bisa mati. Dia masih memiliki beberapa kegunaan untuk pria itu. Bab 402/402. 7 hari kemudian di surga surgawi. Suasana keberuntungan telah kembali ke tempat ini. Bahkan puncak yang runtuh telah dibangun kembali oleh seseorang dengan teknik yang luar biasa. Mata air roh melahirkan pohon-pohon dengan warna berbeda, ungu, merah hijau. Lonceng terkadang terdengar lagi di antara 99 puncak. Binatang buas besar terbang di awan dan mengeluarkan raungan liar mereka. Pembudidaya tampan mengendarai pedang mereka ke langit. Beberapa pria tua dengan rambut abu-abu dan janggut datang dengan keren mereka. Hanya dalam 7 hari, medan perang yang dipenuhi asap telah berubah menjadi pemandangan abadi. Sebuah pepatah cocok dengan situasi ini, gunung yang kecil mungkin, dengan yang abadi itu akan terkenal. Dangkal sungai mungkin, dengan naga itu akan menjadi mulia. Munculnya makhluk tercerahkan sudah cukup untuk mengubah surga surgawi menjadi tanah suci sejati untuk kultivasi. Karena semangat Vena di bawah tanah, energi di sini tumbuh lebih tebal dari hari ke hari. Puncak pusat bahkan lebih megah dengan banyak istana berukir permata. Mereka baru-baru ini dibangun dengan gaya yang megah dan mengagumkan. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua pembudidaya terkenal di Grand Southern Prefecture datang untuk memberi hormat kepada yang tercerahkan. Tempat ini menjadi sangat ramai sebagai hasilnya. Sementara itu, tembakan-tembakan besar yang ingin memanfaatkan situasi beberapa hari yang lalu hilang semuanya. Mereka takut dengan makhluk tercerahkan dan harus bergabung dengan Feng. Misalnya, klan Qin, gerbang surga pertama, gua Violet Cloud, dan gerbang pengembangan besar. 10 kekuatan terdekat menjadi anak sungai Feng setelah ancaman Feng Mo. Beberapa kekuatan ini memiliki Giants. Qin memiliki 2 leluhur di tingkat raksasa. Gerbang pengembangan besar memiliki 1 dan surga pertama memiliki 1 juga. Sayangnya, Giants ini tidak berani menolak sama sekali. Pada hari kedua ketika makhluk tercerahkan keluar, semua dengan sukarela berlari ke sini dan bersujud di hadapannya. Ketika makhluk tercerahkan ingin membunuh seseorang, bahkan jika mereka adalah raksasa pada jarak puluhan ribu mil jauhnya, mereka masih akan terbunuh. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka bisa menyembunyikan aura mereka dari niat surgawi yang tercerahkan. Setelah munculnya wanita jahat, kekuatan besar ini mengalami kemunduran yang mengerikan. Jadi, mereka tidak punya cara untuk melawan Feng pada saat ini sehingga mereka harus bergabung dengan spanduk Feng. Di antara mereka, hanya Jiklan yang mundur lebih awal dan lolos karena harus bergabung dengan Feng. Ada 28 kabupaten di prefektur selatan. 26 telah diserang oleh mayat-mayat dan berada di bawah kendali wanita jahat. 6 yang tersisa menjadi wilayah Feng Clan. Kekuatan-kekuatan besar di sini jarang bersatu. Itu telah terjadi di masa lalu tetapi hanya makhluk-makhluk tercerahkan yang mampu melakukan ini. Setelah mereka mati, kekuatan besar akan berpisah lagi. Pada saat ini, Feng memiliki 9 Giants. Meskipun ini bukan pertandingan untuk 4 klan besar di ibu kota, itu sudah cukup untuk menentang Aula Kuil Shenluo. Selain itu, mereka juga memiliki makhluk tercerahkan. Bahkan wanita jahat harus mewaspadai raksasa baru ini. Mayat telah ditarik alih-alih menyerang 6 kabupaten yang tersisa. Ini adalah iklim politik baru dari prefektur selatan, 1 wanita jahat dan 1 makhluk jahat. Seluruh dinasti merasakan aura meneror yang datang dari selatan.
Ini bukan lagi perbatasan terpencil. Asteris asteris asteris. Fei Yun duduk di sel penjara yang dingin dan hitam pekat. Tidak ada apapun di atasnya selain papan formasi dengan diameter 6 meter. Hujan itu mengguyur hujan hitam dan menjebaknya di dalam. Feng Mo secara pribadi menciptakan formasi ini. Fei Yun telah mencoba 10 metode yang berbeda tetapi tidak berhasil dan tidak dapat memecahkannya. Dia telah dipenjara di sini selama lebih dari sebulan. Dia masih mengikuti kultivasinya dan telah memperkuat mandat surga tingkat pertamanya. Adapun tulang punggung Yama di punggungnya, dia lebih suka menekannya daripada menggunakannya. Bagaimanapun, itu bukan miliknya. Jika dia menyatu ke dalam tubuhnya seperti yang dilakukan Feng Mo, dia mungkin tidak bisa menekannya nanti. Itu akan menjadi masalah. Feng Mo juga mengunjungi 2 kali selama periode ini tetapi Fei Yun tidak menyerah. Itu bukan karena dia menikmati tinggal di penjara ini atau dia terlalu bodoh untuk bertindak tunduk untuk saat ini. Dia hanya tidak menyukai perilaku Feng Mo sehingga dia tidak bisa berpura-pura bahkan jika dia mau. Wanita jahat tidak akan membunuh mayat di sisinya tetapi Feng Mo memperlakukan kehidupan anggota Feng seperti sampah. Bagaimana dia bisa menyerah pada tipe orang seperti ini? Feng Fei Yun akan memanggil wanita jahat, yang mulia, dan Raja Surgawi, Tuan, tetapi dia tidak akan pernah menyebut Feng Mo sebagai leluhur. Haha, bro, lihat barang bagus apa yang Lil Qingqing bawakan untukmu kali ini. Tawa manis datang pertama sebelum suaranya. Fei Yun membuka matanya sambil duduk dalam pose meditasi di tanah. Kedua lengannya dirantai sehingga dia mengeluarkan dentingan logam saat memindahkannya. Dia melihat tubuh indah dan pinggang kurus gadis murni ini dan tersenyum, aku punya tebakan yang cukup bagus. Petik 2. Dia mengendus dan berkata, kau memanggang sayap Lentigo 600 tahun yang melotot untukku. Benar. Tebak lagi. Setan kecil memiliki kedua tangan di belakang punggungnya dengan senyum menawan di wajahnya. Rambut hitamnya menjuntai ke pinggangnya seperti air terjun. Gadis kecil gila yang dulu mengikuti Feng Fei Yun dengan meraih lengan bajunya telah tumbuh menjadi wanita cantik. Bahkan dadanya telah tumbuh sedikit dengan kurva yang menggoda. Fei Yun dengan gembira menebak lagi, jangan bilang kau benar-benar menemukan anggur bersoda 500 tahun. Haha, benar lagi. Little Demoness mengeluarkan kedua hal itu dan memasuki penjara kemudian menempatkan mereka di depan Fei Yun. Dia berjongkok di depan Fei Yun sambil mengenakan mantel bulu rubah salju putih. Tangan mungilnya mengangkat dagunya saat dia menatap lurus ke arahnya dengan matanya yang bulat dan indah. Dia telah dipenjara di sini selama 1 bulan. Orang yang paling sering dilihatnya adalah Little Demoness. Gadis itu akan datang ke sini hampir setiap hari untuk memberinya makanan dan bahkan bernyanyi baginya untuk mengusir kebosanan. Namun, ia hanya menyanyikan lagu anak-anak seperti berudu kecil yang berusaha menemukan ibunya, melompat-lompat, berputar-putar. Lalu ada lagu lain yang berbunyi, saya sedikit kucing, sedikit kucing. Dia merasa bahwa dia sangat bosan tidak ada hubungannya. Yang lain sibuk berkultivasi seperti dia. Jika itu tidak menemukan tulang untuk Whitey, itu akan datang ke sini untuk bermain dengan Fei Yun. Namun demikian, kecepatan kultivasinya masih menakutkan. Dia bisa merasakannya semakin kuat setiap hari. Meskipun bukan dalam jumlah besar, itu masih sangat mengesankan. Dia membuat lelucon kemarin tentang keinginan untuk minum anggur bersoda 500 tahun, tetapi dia benar-benar membawanya ke sini hari ini dengan heran. Dia juga memberitahunya informasi baru, seperti perubahan di Grand Southern Prefecture bersama dengan status kerabatnya saat ini. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatiannya adalah bahwa Feng Mo telah membawa Feng Qi ke lokasi rahasia. Dia merasa ada sesuatu yang salah, terutama tentang niat Feng Mo. Dia bahkan berpikir bahwa kematian Feng Qi saat itu di Gunung Banda mungkin ada hubungannya dengan kakak laki-lakinya, Feng Mo. Satu hal yang tidak diragukan lagi, ambisi Feng Mo. Setelah 1000 tahun pelatihan tertutup dan penyempurnaan hati Yama, ia naik ke panggung besar untuk kedua kalinya. Tidak mungkin dia akan puas dengan hanya 6 kabupaten di sini. Malam itu gelap. Angin sepoi-sepoi terasa dingin, disertai kabut malam dan dedaunan beterbangan ke tanah. Seorang wanita berpakaian hitam sedang berjalan di jalan tua. Ada penumpang lain di sepanjang jalan tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Ketika angin sepoi-sepoi berhenti, Ji Changyue berhenti juga. Dia berdiri di depan sebuah paviliun yang indah. Di dalamnya ada orang-orang yang datang dan pergi dengan tarian.
Sebuah plakat berada di atas dengan judul, Supreme Beauty Pavilion. Dia menghilang dengan cepat dan muncul kembali di atas pavilion detik berikutnya. Ada istana yang mengambang di langit. Gerbang ke istana juga terbuka untuknya. Gelombang api keluar dan menyinari wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung hitam. Siapa kamu, yang begitu berani sehingga mengganggu tempat kultivasi saya? Suara indah dan alami datang dari istana. Ji Changyue dengan dingin berkata, siapa saya tidak masalah. Yang penting sekarang adalah saya tahu siapa Anda. Namong Hongyan, aku sudah lama mencarimu, tidak menyangka kau bersembunyi di sini. Petik 2. Apa bisnis Anda? Memang Hongyan di dalam istana ini. Setelah mendapatkan gaun 9 Dofes, dia bersembunyi di sini untuk memperbaiki gaun itu dengan teknik khusus. Yang lain tidak bisa memperbaiki 5 pakaian surgawi tetapi dia punya cara. Dia setengah selesai dengan gaun itu sekarang dan berhasil menekan energi jahat di dalamnya. Ji Changyue berkata, hanya untuk memberitahumu sesuatu. Feng Feiyun diserang dengan darah pembusukan Yama dan dipenjara di surga surgawi. Dia tidak perlu hidup lama, jadi dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Petik 2. Apa? Hongyan melemparkan gaun itu ke samping dan bergegas keluar istana dalam bentuk gelombang merah tua. Dia meraih Ji Changyue dan mengancam, apa yang baru saja kamu katakan? Changyue sama sekali tidak takut dan mengabaikan lehernya yang dicengkeram. Dia tersenyum dingin, ini adalah peristiwa besar 2 bulan lalu, kamu terlalu terputus di sini. Feng Feiyun mengatakan kepada saya sendiri, bahwa ia tidak ingin mati di penjara yang dingin, hanya di pelukan Anda. Petik 2. Hongyan tampaknya disambar petir. Jiwanya goyah dengan matanya menjadi bingung ketika dia tersandung ke belakang dan hampir jatuh ke tanah. Bab 403/403. Di bawah bulan sabit yang memudarnya, cahaya bulan membentang di pegunungan seperti gaun lembut. Di pintu masuk surga surgawi ada 2 pintu batu yang menembus gunung. 2 patung lelaki tua didirikan tepat di luar. Mereka mengandung ritme dao dan kilau hitam putih seperti 2 abadi. 2 pemuda dengan pedang batu giok cantik menjaga pintu masuk. Mereka berdiri tegak menghadap ke depan dengan sedikit keangkuhan. Mengingat status Feng saat ini, mereka secara alami dapat menjaga kepala tetap tinggi dan memandang rendah orang lain. Angin sepoi-sepoi dari pegunungan cukup menyegarkan dengan dedaunan merah berkibar di pintu masuk. Api redup berkedip di udara sebelum menghilang sepenuhnya. Itu terbang menuju penjara di dalam surga surgawi. Ada seorang lelaki tua mengenakan jubah daois ungu berdiri di pintu masuk. Sebuah kilatan melintas di matanya ketika dia menatap malam berkabut, Nona, ayo keluar. Petik 2. Riak muncul di udara dan bulu-bulu berapi melayang di udara di sebelah tebing. Namong Hongyan berkata, bagaimana Anda mendeteksi saya ketika saya mengenakan jubah gaib? Setelah mendengarkan Ji Changyue, dia berantakan. Setelah mengkonfirmasi tentang Feiyun yang terkena racun dan dipenjara di tempat ini, dia segera melakukan perjalanan sepanjang malam agar dia tidak akan bisa melihatnya lagi untuk yang terakhir kalinya. Tidak peduli seberapa pintar seorang wanita, ketika dia jatuh di lautan cinta, dia harus siap untuk tenggelam. Sepanjang jalan, dia mengerti bahwa ada banyak ahli di surga. Bahkan ada makhluk tercerahkan di sini sehingga dia yakin akan bahayanya, kematian pada dasarnya terjamin. Namun demikian, ini tidak menghalangi dia. Seseorang seharusnya tidak berpikir terlalu banyak ketika sedang jatuh cinta. Terlalu memikirkan segalanya membuat seseorang terlalu takut untuk mencintai. Tanpa berpikir, sebaliknya, seseorang akan dapat merasakan apa yang mereka inginkan dan harus lakukan. Meskipun menjadi wanita paling cantik di dunia, dia juga orang yang paling kesepian. Laki-laki mencintainya dan perempuan cemburu padanya. Hanya Feiyun yang melihat ketakutan di hatinya, ketakutan akan usia tua, kematian, dan kesepian. Itu sebabnya dia mengambil tulang phoenix dari tubuhnya dan memberikannya padanya, menghilangkan semua ketakutannya. Feng Feiyun juga membuatnya merasa tidak kesepian. Paling tidak, ketika dia berada di bagian paling rentan dan letih, ada seseorang untuk dipikirkan di dalam hatinya. Jika Feiyun mati, dia tidak akan mendambakan siapapun. Jika seseorang bahkan tidak memiliki seseorang untuk dirawat, mereka tidak akan berbeda dari mayat berjalan. Begitulah cara dia dulu hidup di masa lalu dan dia tidak lagi ingin melakukannya. Jika Feiyun ingin melihatnya untuk yang terakhir kalinya, bagaimana dia bisa menolak?
Haha, seseorang telah mengatakan kepada kita sejak lama bahwa wanita paling cantik di dunia ingin masuk ke penjara kita. Saya sudah lama menunggu di sini. Pria tua itu tersenyum dingin. Dia adalah raksasa setengah langkah dari Gua Violet Cloud dan hampir menjadi raksasa. Jubah itu bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Bahkan Giant tidak akan bisa mendeteksinya. Itu sebabnya dia bisa membunuh Giants hanya dengan kekuatan setengah langkah. Dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan kemampuan unik ini untuk dengan mudah menyusup ke penjara. Namun, seseorang sebenarnya telah memberitahu mereka sebelumnya tentang rencananya. Siapa ini? 3,5 langkah Giants lainnya terbang keluar, tubuh mereka berkilau seperti bintang dan mengelilingi Namong Hongyan dalam 3 arah yang berbeda. Mereka adalah manula yang berusia beberapa ratus tahun. Mereka semua menutup mata dan menggunakan niat surgawi mereka sebagai gantinya. Mereka sadar bahwa dia bisa membunuh dengan wajah cantiknya sehingga mereka cukup siap untuk tidak menatap lurus padanya. Boom! Sebuah formasi jatuh dari atas dan menekan daerah itu seperti bintang. Mereka tahu bahwa dia memiliki jubah dan Giants tidak akan dapat menemukannya. Jadi, mereka menggunakan formasi ini untuk menghentikannya agar tidak terlihat. 2,5 langkah mengambil tindakan terlebih dahulu. Salah satunya adalah orang tua berpakaian ungu, yang lain adalah seorang pria paruh baya dengan tahi lalat di dahinya. Mereka adalah pembudidaya yang sangat baik sehingga pikiran mereka tangguh. Tidak ada masalah bagi mereka membunuh dunia yang paling indah. Meskipun mata mereka tertutup, gerakan mereka anehnya cepat. 10.000 pedang, satu asal. Pria parubaya menggunakan seni pedang tertinggi. Lebih dari 1.000 bayangan pedang bergegas keluar dan berubah menjadi hujan pedang. Energi violet benar. Awan ungu melayang di belakang punggung pria tua itu. Momentumnya melonjak dan langit bergetar karena serangannya. 2,5 langkah lainnya bergabung dengan seni mereka yang menantang surga, tidak menunjukkan belas kasihan. Di bawah formasi ini, Hongyan harus bertarung melawan 4,5 langkah. Itu adalah pertarungan nyata sampai mati, strategi dan skema tidak digunakan di sini. Nyala api yang membakar tubuhnya menjadi lebih kuat dan bertambah besar. Itu menutupi separuh langit seperti matahari yang mengerikan. Ledakan. Boom. Keempat langkah setengah diledakkan dari lautan api dan menjadi sangat terluka. Jubah mereka terbakar sehingga mereka tampak seperti 4 bola api. Ketika mereka memadamkan api di tubuh mereka, Hongyan menghilang di dalam penjara. Dia masih berhasil masuk. Petik 2. Tidak apa-apa, aku mendapatkannya dengan tebasan energi melalui perlindungan gaun surgawinya. Tentunya dia terluka. Petik 2. Gelang Heaven Mist saya mematahkan tulangnya, dia pasti tidak enak badan. Petik 2. Bahkan jika dia bertemu Fei Yun, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan semua cedera. Tunggu saja di sini dan langsung bunuh mereka begitu mereka keluar. Itu keinginan Tuan Klan. Petik 2. 4,5 langkah itu juga terluka parah. Mereka duduk dalam posisi meditasi dan menjaga di luar penjara untuk pemulihan. Hongyan bergegas ke gua gelap dengan sel-sel di kedua sisi. Mereka penuh dengan kerangka, beberapa masih dirantai ke dinding. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan besar dan dipenjara selama lebih dari 100 tahun kemudian akhirnya mati di sini. Aku telah menunggu di sini di bawah perintah Tuan Klan. Yue Chongzi melompat dari atas pilar yang terbakar. Dia memiliki pedang Void Breaking di punggungnya saat dia memasuki lorong di bagian bawah penjara. Kekuatan raksasa terpancar dari tubuhnya. Angin menghancurkan gua yang tertutup dan meniup bara api di pilar. Mereka tampak seperti kunang-kunang. Api Namong Hongyan menghilang. Dia berjalan di tanah yang dingin, setiap langkah akan meninggalkan jejak kaki yang sangat merah dan berdarah. Gaun putihnya berlumuran darah. Pedang telah menembus pakaian dalamnya dan tersangkut di tubuhnya. Tetesan darah mengalir di pisau dan menyentuh tanah. Ada juga bintik-bintik darah di kerudung yang menutupi wajahnya yang menakjubkan, seperti mawar di antara salju. Yue Chongzi mengerutkan kening dan menghela nafas saat dia melihatnya mengambil setiap langkah ke depan. Jika bukan karena perintah Tuan Klan, dia ingin menjadi orang baik untuk sekali dan membiarkannya lewat. Bagaimanapun, hanya sedikit orang di dunia ini yang sangat mencintai, terutama yang rela kehilangan nyawanya. Itu akan menjadi kurang satu di dunia. Miss Namong, Anda tidak akan dapat melihat Feng Feiyun hari ini. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika Anda mengambil satu langkah lebih maju. Chongzi menyatukan jari tengah dan telunjuknya.
Segel pedang muncul dan pedang di punggungnya mulai menjerit seperti kilin. Aku hanya ingin melihatnya untuk yang terakhir kalinya karena aku harus memberitahunya sesuatu. Mata cantik Hong Yan linglung. Dia tidak berhenti sama sekali karena dia takut Fei Yun akan mati jika dia berlama-lama. Kepada siapa dia akan berbicara? Diri. Chongzi mengambil pedangnya dan mulai. Dia tidak punya pilihan lain karena dia harus mati jika dia ingin hidup. Teknik pedang ditembakkan dengan energi tajam. Mereka memotong penjara seperti tornado, ingin menghancurkan segalanya. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Hong Yan tapi dia belum jatuh. Teknik pedang di dalam pupilnya menjadi lebih besar. Serangan ganas ini akan merobeknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, teriakan keji datang dari dalam penjara. Fei Yun merasakan fluktuasi di atas dan berdiri. Dia menyalurkan pandangan Phoenix-nya melalui lapisan besi untuk melihat Namong Hong Yan bertarung melawan Yue Chongxi. Pluf! Astaga! Energi pedang dari raksasa terlalu kuat. Bahkan dua gaunnya tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Mata Fei Yun berubah merah ketika energi jahat meledak dari tulang punggung Yama. Itu tampak seperti pilar yang perlahan naik menuju formasi di atas. Ledakan! Ledakan! Boom! Formasi perlahan didorong ke atas. Fei Yun terpaksa menjadi gila dan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan tulang belakang untuk keluar. Hong Yan tidak bisa mati. Dia tidak boleh. Petik 2. *****. Bulan menjadi sedikit merah seolah-olah meramalkan keberangkatan kecantikan tertinggi dari dunia ini. Ji Changyue berdiri di bukit jauh, mengenakan jubah hitam longgar. Dia tertawa gembira, Namong Hong Yan, siapa sangka kamu akan bodoh seperti ini. Jika kamu mati malam ini, jangan salahkan aku, salahkan Feng Fei Yun saja. Petik 2. Cara terbaik untuk membuat seseorang menderita adalah membiarkan mereka menyaksikan kematian mereka yang paling dicintai. Fei Yun tidak terlalu memedulikan wanita, tetapi Hong Yan jelas seseorang yang ia cintai. Jika Namong Hong Yan mati, bukankah Fei Yun akan merasakan sakit yang memilukan? Hanya membayangkan Fei Yun menangis sambil memeluk mayatnya membuat Ji Changyue puas setelah mendapatkan balas dendam. Dia tertawa, penuh kebencian. Jangan pernah meremehkan pembalasan wanita. Mereka bersembunyi seperti kalajengking, siap menyengat setiap saat untuk memberikan pukulan yang menyakitkan. Bab 404/404. Puisi menambahkan pesona tersirat pada seorang wanita. Cinta memungkinkan mereka untuk gigih. Gaun putih Hong Yan berwarna merah sekarang. Matanya yang cantik dan elegan mampu menggoda orang lain, tetapi dialah yang tergoda dalam kasus ini. Sebuah roh terbang keluar dari pedang Void Breaking. Itu adalah kilin biru yang muncul di ujung pedang, membawa ketajaman tak terbendung yang mampu memotong melalui cakrawala dan menghancurkan gunung-gunung besar. Namong Hong Yan mengeluarkan siter ungu miliknya. Ini ditinggalkan oleh seorang senior dari Supreme Beauty Pavilion, terbuat dari kayu cendana ungu untuk alas dan ulat sutera dingin untuk senarnya. Begitu banyak pelacur memujanya sehingga memiliki aroma kuno dan indah yang terkumpul dari waktu ke waktu. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang suara melonjak ke depan. Itu berubah menjadi formasi bulat dan 10 perisai untuk menghentikan pedang Void Breaking. Ledakan. Boom. Kekuatan di tingkat setengah langkah bukanlah tandingan bagi raksasa dan harta roh. Gelombang suara hancur dan menghilang ke angin. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan turun ke leher putihnya sebelum berhenti di dadanya yang putih. Dia belum pernah kehilangan banyak darah sebelumnya, tetapi tidak ada rasa sakit. Boom! Dia langsung menyerang dengan sitar tapi itu terbagi menjadi dua. Keduanya jatuh di sudut penjara. Sementara itu, dia berubah menjadi pesawat ulang-alik berapi-api untuk menuju bagian bawah penjara. Kemana kamu pergi, mati? Yue Chongxi mengangkat jarinya. Gelombang energi terkondensasi di ujung dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke depan seperti banjir untuk mengejar bulu api. Pluf! Hong Yan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia tersandung dan jatuh ke genangan darahnya sendiri. Namun demikian, dia bangkit dan terus menggali lebih dalam ke penjara. Mati. Yue Chongxi menjadi serius. Dia menginjak pedangnya dan berubah menjadi sinar untuk mengejar. Jika Hong Yan diizinkan untuk melihat Fei Yun, tuannya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Buka. Api gelap menelan tangan Fei Yun saat otot-ototnya menggembung dan merobek lengan bajunya. Rantai yang menghentikannya ditarik keluar sepanjang jalan dan hampir putus.
Nyala api lain muncul dari tulang punggung Yama dengan kekuatan yang mampu mendorong gunung. Rambut Feng Feiyun berdiri tegak dengan keringat membasahi tubuhnya. Dia mendorong formasi dengan kesulitan yang sama seolah-olah dia mendorong sebuah dunia. Batu-batu keras di tanah memiliki tanda telapak kakinya yang dalam dengan kerikil di mana-mana. Dia meraung untuk menunjukkan kemarahannya. Pada saat ini, dia melihat sesuatu dan mata merahnya menjadi lebih lembut. Namun demikian, dia merasa tertekan saat melihat keindahan tertinggi di luar. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mematahkan formasi yang diciptakan oleh Feng Mo. Formasi didorong ke bawah lagi. Dia menjatuhkan rantai di sebelah pilar yang penuh dengan rune dan merasa seolah pisau mengukir hatinya. Tenggorokannya terasa kering ketika dia berbicara dengan suara serak, Hong Yan. Dia berdiri di luar dengan darah di mana-mana. Ada lebih dari 10 luka, pisau yang patah masih menempel di punggungnya. Dia belum pernah melihatnya terluka seperti ini. Wanita yang luar biasa seperti itu telah membiarkan dirinya dalam keadaan menyedihkan ini. Suaranya juga kering dan lemah, aku datang tepat waktu, tidak mengecewakanmu, kan? Mengapa kamu di sini? Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Feiyun hampir berteriak dengan matanya menjadi basah. Hongyan tersenyum pahit, di mana kamu berada adalah di mana aku seharusnya berada. Tidak apa-apa, satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa saya akan hilang begitu Anda mati. Petik 2. Kenapa kamu harus melakukan ini? Hongyan dengan keras kepala menjawab, Feng Feiyun, Anda belum mengatakan kepada saya bahwa Anda mencintaiku. Petik 2. Aku mencintaimu. Feiyun tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan ini kepada wanita lain tetapi kata-kata ini keluar lebih cepat dari apapun. Kamu masih belum mendengarku mengatakan bahwa aku mencintaimu. Dia menghela nafas. Dia bukan seorang wanita yang akan mengucapkan kata-kata ini dengan mudah tetapi dia takut tidak akan ada kesempatan lain. Dia merasa bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup dan mungkin pergi bahkan lebih awal dari Feiyun. Aku sudah menunggu untuk mendengarnya. Feiyun mengulurkan tangan, ingin menghapus air mata dan darah di wajahnya tetapi sambaran petir memaksanya kembali. Mata Hongyan semakin lemah. Dia jatuh ke genangan darah baru dengan air mata di matanya, saya tidak tahu bagaimana menggambarkan cinta. Saya hanya tahu bahwa setiap malam di bawah bintang-bintang, saya merasa Anda di sebelah saya. Langit selatan memiliki 38.042, barat memiliki 12.000, utara memiliki 74.561, dan timur, matahari biasanya naik ketika saya sampai ke titik ini. Bagaimana dengan kamu? Berapa banyak bintang? Petik 2. Aku, Feiyun menggelengkan kepalanya sambil merasakan sengatan di hatinya. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita kehilangan seseorang dan merasa kesepian, mereka akan menghitung bintang-bintang di langit. Dia mulai di selatan karena keduanya di bawah langit selatan. Begitu dia berhasil sampai ke timur, kesepian biasanya berlalu saat itu. Feiyun belum pernah menghitung bintang sebelumnya jadi dia merasa malu. Cintanya datang begitu cepat dan pada saat yang tidak tepat. Sementara itu, cintanya dirahasiakan sejak lama. Dia sangat kesepian tampaknya. Denting. Seorang haus darah pembunuh turun dari atas dengan bayangan pedang yang tajam dan keras. Namun, ketika Yue Chongzi menstabilkan dirinya dan melihat ke atas, Feng Feiyun tidak ditemukan di dalam penjara. Tidak baik, apakah keduanya lolos? Dia sedikit terlambat karena formasi yang disusun oleh Namong Hongyan. Tiba-tiba, bayangan muncul di udara tanpa peringatan. Kekuatan pamungkas yang terdiri dari banyak petir menghantam punggung Chongzi. Serangan ini terlalu mendadak sehingga Chongzi hanya bisa menjaga ketika dia merasa ada sesuatu yang salah. Sayangnya, bagaimana dia bisa menghentikan kekuatan ofensif dari Thunder Fire Jewel? Dia langsung meledak di luar. Kulit kepalanya sangat rusak. Dia menatap Feng Feiyun yang berdiri tepat di depannya dengan tak percaya, kamu, bagaimana kamu melarikan diri? Feiyun memeluk Namong Hongyan yang berlumuran darah yang sudah pingsan. Dia memelototi pria di tanah sedikit sebelum nyala api merah menyala di sekujur tubuhnya. Dia berubah menjadi makhluk berapi-api dan bergegas ke depan. Kekuatan Feiyun sendiri secara alami tidak bisa menghancurkan formasi yang disiapkan oleh Feng Mo. Namun, Hongyan memberinya jubah yang tak terlihat dan garmen Crimson Phoenix. Dengan dua gaun surgawi, kekuatan pertempurannya melonjak dan dia mampu menghancurkan formasi untuk melarikan diri. Ketika Hongyan tanpa budidaya,
dia masih sebanding dengan raksasa setengah langkah hanya dengan mengenakan 2 gaun. Fei Yun jauh lebih kuat darinya sehingga bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seorang raksasa, dia masih bisa melawan mereka. Hongyan, kamu tidak bisa mati. Saya akan menemukan dokter terbaik untuk menyelamatkan Anda. Fei Yun dengan lembut mengusap darah di dahinya dan bisa merasakan hidupnya berlalu. Tubuhnya menjadi dingin. Dia hanya di tingkat yayasan immortal awal. Luka yang menyedihkan seperti itu berakibat fatal baginya karena dia tidak memiliki konstitusi yang sama kuatnya dengan Fei Yun. Dia bisa pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Setelah melepas gaun surgawi, dia tidak berbeda dengan wanita lemah lainnya. Ketika Fei Yun berhasil keluar dari gua, siang hari mendekat dari cakrawala. Bintang-bintang di langit timur menghilang. Apakah fajar akan benar-benar datang setelah malam? Rumble. Tiba-tiba, angin bertiup di langit. Sinar bergegas turun dari puncak pusat menuju gua khusus ini. Selusin orang dengan aura mengerikan hadir. Mereka semua Giants setengah langkah dengan 8 dari mereka Giants nyata. Ini adalah ahli top saat klan Feng. Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan pernah menjadi leluhur kekuatan besar. Baru-baru ini, orang-orang ini datang ke sini untuk mencari bantuan dari yang tercerahkan setelah perubahan besar di surga surgawi. Feng Fei Yun, Anda benar-benar berhasil. Tetapi apakah Anda pikir Anda dapat pergi hari ini? 4,5 langkah yang menjaga pintu masuk gua melompat keluar untuk bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Mereka semua memfokuskan aura mereka pada tubuhnya. Tekanan kuat ini menambah berat baginya. Bahkan gunung akan runtuh secara instan. Itu tidak terserah kalian apakah aku bisa pergi atau tidak. Fei Yun bertekad bahkan jika langit jatuh. Dia mengeluarkan Ascension Platform dan mengubahnya menjadi tablet suci yang menjulang setinggi 30 meter. Rune yang mengalir di permukaan membawa kekuatan abadi dan mendalam. 18 sisa jiwa para jenius menghentikan aura leluhur ini. Fei Yun memanggil kapal birunya dan melompat di atasnya. Tablet itu tetap berada di atas kepalanya. Di satu tangan, dia memiliki Namong Hongyan, yang lainnya adalah pedang batu. Dia mulai melangkah maju seperti naga yang mengamuk melawan gelombang di laut terbuka. Bab 405/405. Sekelompok awan gelap berkumpul di cakrawala. Itu menghapus kebiru-biruan langit timur. Fajar tidak pernah datang, hanya gemuruh-gemuruh. Hujan deras datang. Suasananya bahkan lebih berat di surga surgawi dengan suara pertempuran terus-menerus yang lebih keras dan lebih menakutkan daripada guntur. Fei Yun, apakah kamu pikir kamu sendiri yang bisa menghentikan seluruh Feng klan kita? Raksasa setengah langkah mengenakan jubah daois ungu mengambang di langit. Sebuah cahaya ungu mengalir di sekitar tubuhnya dengan tanda Taiji di atas kepalanya. Ini adalah salah satu dari Giants setengah-setengah yang menyerang Hongyan sebelumnya. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi penjara, tidak membiarkan orang luar masuk. Namun, Hongyan berhasil menyusup dengan sukses sehingga mereka dalam masalah. Hanya dengan menjatuhkan Fei Yun dan Hongyan mereka dapat menghindari hukuman. Itulah sebabnya keempatnya berada di garis depan dan menyerang yang paling ganas, bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan Fei Yun kembali ke penjara. Klan Fengmu, haha, apakah nama belakangmu Feng? Fei Yun berteriak cukup keras sehingga lelaki tua berjubah ungu itu merasakan sengatan di telinganya seolah-olah berada di sebelah gong. Ini membuatnya kehilangan fokus. Dalam sepersekian detik ini, Fei Yun mencengkeram pedang dengan kedua tangan dan melepaskan tebasan ganas. Gelombang yang membentang sejauh 100 meter dalam bentuk naga bergegas keluar. Selas pertama Raja Naga, langit bergetar sebelum keganasannya. Manual pedang ini mengandalkan kekuatan dan dominasi yang besar. Pria tua itu kaget dan cepat mundur. Sayangnya, energi pedang masih mengenai dadanya. Namun demikian, raksasa setengah langkah cukup tangguh dan berhasil bertahan hidup. Dia berpikir bahwa selama dia kembali ke leluhur di tingkat raksasa, dia akan aman. Kapal roh bergegas ke langit seperti bintang. Fei Yun berdiri di haluan dengan ekspresi pucat tapi dia masih menambahkan tebasan lagi. Pluf! Gelombang khusus ini menembus tubuh setengah langkah. Pria tua itu berteriak dengan marah. Energi ungu menyebar dari tubuhnya dan menjadi satu dengan alam lagi. Tubuh lamanya jatuh lurus ke bawah dan mencapai puncaknya, benar-benar hancur. A Giant ingin menyelamatkannya tetapi sudah terlambat. Fei Yun terlalu cepat, melepaskan dua tebasan dalam sekejap. Fei Yun memegang pinggang Hongyan lagi dan bisa merasakan bahwa dia menjadi dingin.
Meskipun dia telah mengirimkan energi ke tubuhnya, itu tidak bisa menormalkan detak jantungnya. Itu menjadi lebih lambat. Dia tidak bisa memperpanjang ini. Sedikit lebih lama dan dia hanya akan bisa melihatnya mati di sebelahnya. Kesepian akan menangkapnya sekali lagi. Saat mengendarai kapal, dia mengaktifkan Swift Samsara dan berubah menjadi sinar yang melintasi langit. Dia ingin pergi tetapi para ahli Feng tidak membiarkannya. 3,5 langkah Giants menghalangi jalannya dan semuanya melepaskan serangan telapak tangan kekuatan naga harimau. Beberapa lusin bayangan berkumpul menjadi 3 serangan anjing laut pegunungan dengan momentum agung dan kekuatan mengepul. Heaven Punishing Hammer. Fei Yun telah belajar 10% dari Minor Cheng Art. Teknik palu miliknya satu tingkat lebih kuat. Meskipun itu hanya bayangan, itu berisi jejak aura dari senjata kuno. 3,5 langkah Giants memuntahkan darah dari benturan. 2 di antara mereka mengalami patah tulang di 7 atau 8 tempat dengan darah mengalir sepanjang sol mereka. Mereka harus mendarat untuk pulih dan segera memakan beberapa pil semangat sebelum berlari ke tempat yang aman, tidak lagi bisa bertarung. Giants saling melirik. 2 pakaian surgawi itu memang mitos karena suatu alasan, memungkinkan letusan kekuatan seperti itu setelah memakainya. Kultivator muda ini mampu melawan anggota top generasi terakhir. Meskipun hanya waktu yang singkat telah berlalu, detak jantung Hongyan semakin lemah. Pikiran Fei Yun terbakar. Dia mengendalikan kapalnya untuk terbang menuju cakrawala. Boom! Tampaknya itu menabrak dinding yang tak terlihat dan sangat gemetar. Ini adalah formasi besar yang menghalangi seluruh area. Rune yang tak terhitung jumlahnya ada di permukaan dan akhirnya muncul setelah kontak dan memancarkan cahaya menyilaukan. Kembali. Raksasa tua berteriak dan penghalang rahasia dengan cepat terbang kembali ke arahnya. Itu juga memaksa vessel roh kembali sepanjang jalan. Kekuatan ini tak tertahankan, seperti seekor ikan terjebak di jaring dan sekarang, seseorang menarik jaringnya. Fei Yun secara alami tidak akan menunggu untuk mati. Dia memperhatikan bahwa penghalang ini juga merupakan formasi rahasia. Namun, itu cukup unik, mirip dengan batas. Tapi selama itu formasi, pasti ada mata formasi. Tebasan ketiga, Sun Piercer Raja Naga. Au! Naga putih terbang keluar dari bilahnya dengan cara memekakkan telinga. Itu menembus langit dan penghalang. Lapisan penghalang pecah seperti dinding yang runtuh. Fei Yun memiliki bakat pemahaman yang sangat baik sehingga ia telah mempelajari tebasan ketiga sejak lama. Hanya saja kekuatannya tidak cukup untuk menggunakannya. Karena dia memiliki kekuatan setengah langkah saat ini, dia bahkan bisa menggunakan tebasan keempat sekarang. Seekor raksasa yang mengendarai seekor binatang buas bergegas maju dari pegunungan untuk menghentikan Fei Yun. Dia bertemu dengan tebasan lain yang pada akhirnya membunuh binatang buas berusia 800 tahun dengan merobek-robeknya. Raksasa itu mengambil hamparan cair halus untuk menghentikan tebasan tajam dan mundur beberapa mil jauhnya. Dia berdiri di atas puncak dan tampak sangat melampaui. Dia membentangkan telapak tangannya dan melihat ada tanda putih di dalam, sedikit menyakitkan. Pemuda memang akan melampaui kita pada waktunya. Serangan Fei Yun sebelumnya hampir menembus kulitnya dari 1000 meter, hampir menumpahkan darah. Dengan gaun surgawi itu, dia bisa dibandingkan dengan raksasa sekarang. Sepertinya 5 pakaian surgawi bukan lelucon. Setiap dari mereka dapat meningkatkan seorang kultivator 10 kali lipat. Petik 2. Para pembudidaya tua ini semuanya tergoda. Awalnya, mereka memandang rendah apa yang disebut pakaian surgawi karena kultivasi mereka yang kuat. Namun, menonton pakaian dalam aksi hari ini telah merusak perspektif mereka. Sepertinya semakin kuat budidaya, semakin efektif pakaian ini. Crimson Phoenix Garment bisa memberikan kekuatan raksasa setengah langkah bagi makhluk fana. Jubah gaib bisa menyembunyikan penggunanya bahkan dari Giants. Itu adalah artefak utama untuk penyergapan. Seorang pembunuh bayaran dengan pakaian ini bahkan bisa membunuh raksasa tertinggi. The Nine Doves Gaun dikabarkan menjadi regalia pertempuran untuk iblis. Setelah memakainya, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang tak terduga, bahkan lebih misterius daripada Crimson Phoenix Garment. Itu akan memungkinkan bagi raksasa tertinggi untuk melawan makhluk yang tercerahkan. Ledakan. Boom. Langit penuh dengan guntur dan kilat. Hujan terus turun dan menghanyutkan darah ke tanah tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Feng Mo berdiri di puncak tengah dengan 9 istana surgawi di belakangnya. Seorang wanita cantik berdiri di belakangnya dan mengangkat payung.
Hujan mengeluarkan suara menetes di payung. Wan Xiangchen berkata, leluhur, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Dia tidak bisa pergi, dia pasti seorang Feng. Pandangan Feng Mo menembus hujan dan menyaksikan adegan itu. Kilatan licik muncul di dalam. Ledakan. Boom. Lebih banyak guntur menyerang langit dengan gemuruh. Bahkan awan hitam pun bergetar. Musim gugur selalu menjadi musim hujan, tetapi hujan ini lebih ganas daripada yang lain. Guntur barusan telah membangunkan banyak orang dari mimpi indah mereka. Boom! Vessel roh yang telah melonjak 600 mil jauhnya tiba-tiba berhenti dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Seluruh tubuh Fei Yun basah dengan rambut acak-acakan. Matanya menunjukkan kesedihannya saat ini saat dia mendekatkan tangannya ke hidung Hong Yan. Darah di tubuhnya dihanyutkan oleh hujan. Wajah cantiknya seputih kertas dan lengannya sedingin es. Warna di gaun putihnya sekarang merah muda dari air. Tidak ada napas dan detak jantungnya telah berhenti. Ada senyum beku di wajahnya. Sementara itu, hati Fei Yun berubah dingin, cukup dingin sehingga darahnya juga tampak membeku. Dia meninggal dengan senyum di pelukan kekasihnya. Ah! Fei Yun dengan patah hati berteriak di bawah hujan deras sambil memegangi tubuhnya. Untuk siapa kecantikan tersenyum ketika anak muda lewat? Di dunia biasa ini, hati tidak akan menua, tetapi tanpa Anda, dunia ini sia-sia. Jangan memanjat sendirian sampai rambut beruban berkibar di paviliun curam. Tanpa sisa waktu, siapa yang akan menarik alisnya pada akhirnya? Petik 2. Suara yang menakjubkan dan melodi nyanyian mempesona yang terputar di benaknya. Bahkan seorang dewi tidak akan bisa meniru lagunya. Tidak ada gadis lain di dunia ini yang bisa tersenyum seindah terakhirnya. Dia tidak lagi perlu takut menjadi tua, kehilangan kulitnya yang indah dan mendapatkan rambut putih. Daun maple berkibar liar karena badai seperti kupu-kupu merah. Sayangnya, semuanya akhirnya jatuh ke lumpur. Fei Yun berdiri di tengah hujan. Sepertinya surga mengejeknya, menurunkan hujan untuk menghantam wajahnya. Dia samar-samar bisa mendengar lagu lainnya. Pada awalnya, ketika kami berangkat, pohon willow segar dan hijau. Sekarang, ketika kita kembali, salju akan jatuh dari awan. Petik 2. Angin kencang akhirnya meniupkan suaranya yang hening di dalam benaknya, meninggalkan seorang lelaki yang kesepian dan sedih.